Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran dan tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang terhormat, pada pagi hari ini akan dilaksanakan deseminasi untuk tugas calon guru penggerak angkatan 7 dari Ibu Desiana Anggraini SPD, yang mana Ibu Desi akan mendeseminasikan praktik baik pada modul 1.4 tentang budaya disiplin. Nah, di situ Bapak Ibu semuanya, nanti Ibu Desi Anggraini akan menyampaikan materi terkait tentang budaya positif, yang mana budaya positif sekolah itu sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya budaya positif, kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif yang berpihak pada murid. Bagaimana strategi dalam praktik disiplin tersebut? Apakah selama ini Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh menjalankan budaya positif, budaya disiplin di sekolah? Apakah Bapak Ibu masih memberikan hukuman? Apakah Bapak Ibu sudah memberikan konsekuensi dan restitusi? Mari kita simak garis batas yang menarik budaya positif ini. Tentunya pada materi budaya positif ini tidak disampaikan secara umum di diklat manapun, karena di pendidikan calon guru penggerak ini memiliki eksklusivitas. Jadi kami dilarang untuk menyebarluaskan materi yang sudah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, dilarang untuk merekod karena akan menyalahi Undang-Undang ITE. Baik Bapak Ibu, nah, di kegiatan ini kurang lebih akan berlangsung selama 60 menit. Ya, untuk agenda kegiatannya 10 menit adalah pembukaan, kemudian 30 menit adalah paparan materi dari Ibu Desiana Anggraini, kemudian 20 menit adalah tanya jawab dan refleksi. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kita sama-sama menyimak dari aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Desi Anggraini pada modul 1.4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri di depan. Mohon Bapak Ibu guru yang di belakang bisa mengisi bangku yang di depan dulu biar penuh. Bu Miftah, Bu Dewinta, bisa maju ke depan? Bunda, nggih monggo. Ini masih kosong banyak. Oh, monggo Pak Yuda. Ya Bu Tati monggo maju. Bu Tati, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
yang terhormat Pak Priyo selaku Kepala SMK Negeri Bansari, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SMK Negeri Bansari, terima kasih atas kehadirannya. Dan kepada Bu Upi, saya ucapkan terima kasih telah bersedia menjadi pembimbing materi saya hari ini, serta bersedia menjadi moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya, di mana pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama tentang budaya positif, pengimbasan modul 1 budaya positif yang merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Di dalam modul budaya positif ini banyak sekali materi yang sangat penting untuk kita terapkan sebagai pendidik dan sebagai guru. Saya juga sudah mempelajari dan telah menerapkan aksi nyata untuk tugas modul 1.4 budaya materi ini, budaya positif ini. Namun biar lebih rileks ya Bu, kita olahraga dulu ya. Saya juga sepertinya agak tegang ini. Slide selanjutnya Bu. Ya. Aduh, muter-muter.
semangat ya. Ya. Sudah mulai panas nggih. Oke, untuk mengawali pembelajaran, mohon maaf. Untuk mengawali seminar kita tentang budaya positif ini, saya terlebih dahulu mau bertanya, menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Bisa Bu Teti? Menurut Bu Teti budaya positif itu apa ya Bu? Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang menyenangkan, bagaimana menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang baik. Baik itu untuk pokoknya sebuah warga sekolah. Ya, terima kasih. Benar sekali Ibu. Ada tambahan lagi dari Bu Arin mungkin tentang budaya positif menurut Bu Arin itu apa nggih? Speechless. Kebiasaan baik, budaya yang budaya yang bikin nyaman, menyenangkan gitu. Oke, iya benar sekali Bu, tentang kebiasaan yang baik, terus kemudian yang menyenangkan pula. Nah, ini adalah kita mengingat lagi tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, budaya positif ini berkaitan erat dengan bagaimana kita menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Next, Bu. Bahwa apa itu budaya positif? Tadi menurut Bu Teti dan Bu Arin adalah kebiasaan yang baik. Benar sekali. Bedanya tambah lagi budaya positif itu nanti bagaimana agar kebiasaan baik itu mengakar dalam tubuh anak masing-masing. Di sini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Benar kata Bu Teti, kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut Bu Arin, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga tanggung jawab. Ditambah lagi tanpa paksaan dari orang luar atau dari sekolah. Jadi nanti datang dari diri mereka sendiri. Di sini sekarang ada perubahan paradigma. Misalkan ini, bayangkan Bapak Ibu menulis sesuatu dalam sobekan kertas, sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Dibayangkan, kalau Bapak Ibu menulis sesuatu atau hal apapun yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, terus kemudian digenggam dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Dan ada seseorang yang ingin mengambil sesuatu yang berharga itu dari Bapak Ibu guru. Menurut Bapak Ibu guru, bagaimana? Misalkan ada yang mau dengan cara mengancam, kamu tak tembak nanti kalau genggamanmu itu tidak dibuka. Bagaimana? Menurut Bu Vera gimana? Mau tetap menggenggam sesuatu hal yang berharga itu atau mau tetap dibuka? Masih ingin mempertahankan, karena itu sesuatu hal yang sangat berharga bagi kita. Katanya Bu Desi tadi kan seperti itu. Oh ya, kata Bu Vera tetap dalam genggamannya karena sangat berarti bagi Bu Vera. Saya tanya Pak Dadang, misalkan genggamnya
di dalam genggaman Pak Dadang itu ditawar dengan harga 500 juta. Bagaimana Pak? Mau dibuka atau Dibuka, Bu. Dibuka. Ya karena ada tawaran 500 juta itu. Iya. Kata Pak Dadang akan dibuka karena ada tawaran 500 juta. Ternyata lebih membutuhkan 500 jutanya daripada sesuatu yang ada di genggaman Pak Dadang. Ternyata Bapak Ibu Guru mempunyai pendapat yang berbeda atas sesuatu hal yang berharga dalam genggaman tangan beliau. Nah, itu artinya kita sendiri kan yang mempunyai kontrol atas diri kita yang mempunyai kontrol mau membuka atau menutup genggaman tangan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang tetap, saya harus tetap menjaga sesuatu yang berharga ini bagi saya. Oh, saya harus membuka karena saya butuh sesuatu yang lebih saya butuhkan. Begitu. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Dan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat itu. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu punya kontrol atas diri mereka masing-masing, tidak bisa kita paksakan. Saya juga sebelum mempelajari modul ini juga sering memaksakan seperti itu. Karepe, kamu kayak gini, kamu harus kayak gini, dan anak menjalankan itu memang menjalankan tapi dengan paksaan, bukan atas kemauan mereka sendiri. Jadi atas perubahan paradigma tersebut, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Kontrol di sini adalah kontrol guru dalam menghadapi peserta didik. Di sini ada teori kontrol atau teori pilihan, bahwa sebenarnya ilusi yang sering kita terapkan, ilusi itu adalah harapan yang tidak berdasar, yang harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, bahwa ini adalah harapan yang tidak mendasar, yang harus kita geser sedikit demi sedikit. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini juga harus kita tinggalkan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kalau kemarin orang dewasa, guru misalkan, masih bisa memaksa murid. Harus kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Next, Bu. Nah, paradigma ini, paradigma stimulus respon, harus kita ubah ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar semua orang berpandangan sama dengan kita. Harus kita ubah menjadi bahwa kita berusaha dulu memahami pandangan orang lain. Tidak serta-merta guru itu, oh kamu salah, kamu harus begini. Misalkan, saya kemarin menghadapi anak-anak prakrin yang bermasalah. Menurut saya, kamu udah milih tempat prakrin sendiri, kenapa kamu bermasalah di situ dan mau pindah? Menurut saya itu kamu salah. Tapi di belakangnya kita harus memahami dulu pandangan mereka. Oh, ternyata di sana ada masalah, misalkan keuangan, orang tua keberatan karena jauh dan lain sebagainya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori respon,
Stimulus respon berubah menjadi teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada kenyataannya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, harus berubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, memaksakan pada sesuatu saat pemaksaan pada saat bujukan gagal menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Seperti contoh tadi, bahwa kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Kita ubah menjadi kamu salah, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Menurut kamu bagaimana untuk mengatasinya? Adakah ide misalkan? Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Menurut saya seperti ini, saya menang, kamu kalah. Tapi berubah menjadi semuanya menang dan menang. Nah, di sini ada kaitannya dengan disiplin. Saya bertanya lagi kepada yang mendapatkan gelar reward paling disiplin. Pak, disiplin itu apa nggih, Pak? Disiplin itu ya kebutuhan kita sendiri, bukan dipaksa. Ketika kita butuh dan kita ikatkan pada diri kita, ya nyaman aja. Tapi kalau disiplin itu adanya dari atas atau dari bawah atau dari sekitar, ya jadinya bukan disiplin, tapi pressure. Sehingga bukan disiplin namanya menurut saya. Ya, benar sekali Pak. Memang seperti itu, tapi menurut saya kemarin sebelum belajar disiplin ini, menurut saya sebelum belajar modul budaya positif, disiplin itu adalah aturan. Iya, benar sekali kalau Pak Sugeng itu berpendapat disiplin itu dari diri ya Pak ya. Pantas Bapak mendapatkan juara paling disiplin, tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Next Bu. Ini ada pertanyaan pemantik juga, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pak Anang? Kalau saya setuju saja. Setuju, karena kita lihat apa yang menjadi pokok anak, kita mendisiplinkan dalam rangka untuk meluruskan kembali nilai-nilai yang positif, begitu. Terima kasih Pak Anang. Menurut Bu Evri, disiplin hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, mungkin dengan cara lain bisa untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Menurut Pak Anang, setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, Bu Evri, menurut Bu Evri, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Pak Agus, setuju apa mboten Pak? Setuju saja. Karena memberikan efek jera. Cuman di sini kan tidak bersifat fisik ya. Nah, itu saya kira lebih baik. Terima kasih Pak Agus. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Erni? Sangat setuju Bu Desi, sangat setuju. Iya. Oh iya, menurut Bu Erni sangat setuju untuk memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Next. Kembali lagi, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Di sini bisa digarisbawahi bahwa disiplin itu memerintahkan diri sendiri atas kemauan diri sendiri, atas nilai-nilai yang diyakini diri sendiri dan tanpa pengaruh orang lain. Kalau kita kembali ke soal yang tadi, beberapa ada faktor luar
seperti penghargaan, yang ketiga hukuman, yang kedua ya. Jadi belum atas dasar diri mereka sendiri, tapi masih terpengaruh oleh lingkungan atau orang lain. Next. Nah, nilai-nilai yang mereka pahami ini adalah nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai itu mengacu pada profil pelajar Pancasila yang terdapat 6 pilar di dalamnya. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi disiplin itu mengandung nilai yang diyakini dan nilai itu merupakan nilai kebajikan yang termasuk di dalamnya adalah profil pelajar Pancasila. Next. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu ada faktor dari luar, faktor eksternal. Misalkan, apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan ini? Akankah Bu Desi menghukum saya? Jadi saya melakukan itu. Itu adalah teori yang pertama karena menghindari hukuman. Jadi dapat motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari seseorang. Wah, saya mengerjakan ini, saya mau dapat apa ya dari Bu Desi? Itu dapat motivasi dari luar juga. Dan yang ketiga ini yang akan kita capai adalah untuk menghargai diri mereka sendiri. Wah, saya kalau mau melakukan ini, saya besok bisa jadi apa ya? Wah, saya akan menjadi apa ya kalau saya melakukan ini? Jadi dia memiliki motivasi internal dari diri mereka sendiri tanpa paksaan orang lain. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Next. Kebutuhan dasar manusia juga sangat berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua untuk mendapatkan penguasaan, yang ketiga mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, keempat mendapatkan kebebasan, dan yang kelima adalah untuk mendapatkan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia untuk sebagai dasar mereka melakukan sesuatu. Next, Bu. Nah, ini ada studi kasus lagi. Bu Ani, guru kelas 6. Ia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya bernama Denny. Denny Pak ini. Desi baik-baik. Insya Allah. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kepada Bu Ani bahwa Denny ini seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, kira-kira alasan apa Denny melakukan hal tersebut dan apakah yang akan dilakukan oleh Bu Ani? Misalkan Pak Okta, misal. Ya karena Denny nggak membawa bekal itu, makanya dia meminta paksa. Kira-kira kalau Pak Okta menjadi Bu Ani, Pak Okta mau melakukan apa? Memberikan sedikit bekal dari teman-teman minta gitu, terus dibagikan kepada Denny.
Oh ya, memberikan bekal sedikit-sedikit ngambil dari teman-temannya, terus jadi paling banyak malah Denny ya, dan variatif ya. Oke, itu menurut Pak Okta. Kalau menurut Pak Jati, calon CGW kita juga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Jati. Pertama Bu Desi, kalau saya jadi Bu Ani ya, tentu suami saya Pak Ani. Yang pertama, melihat kondisi siswa Denny, itu kita lihat dulu. Kenapa dia tidak membawa bekal? Bisa lupa, bisa juga tidak diberi bekal oleh ibunya, bisa juga dia malas sudah dibawakan, tapi memang tidak mau karena teman-temannya sudah bawa. Dan dia punya jiwa preman mungkin, maksudnya jiwa preman itu maksudnya kendel, kendel, kayak Pak Sugeng itu kendel. Dia nang plaza kendel, wah, ono kancane diantemi ono anu lho, ning ora tau Pak Sugeng. Karena bapaknya polisi dulu. Nah, di plaza Pak Sugeng ini preman karena bapaknya polisi. Gitu loh. Ah, kita lihat dulu Denny itu. Dia diberi bakal atau tidak, bapaknya polisi atau tidak. Kan pengaruh juga ya Pak Geng ya. Lihat ternyata bapaknya polisi, kancan-kancannya damuk. Narek jaluk, bapakku tentara loh, gitu kan jaluk. Ya wani-wani itu, misalnya itu. Nah, ketika hal seperti itu setelah kita tahu kondisi Denny, kalau saya ambil contoh karena dia tidak punya bekal memang, nah kita kumpulkan aja anak-anak. Kita ajak makan bersama-sama, terus siapa yang mau berbagi dengan Denny, siapa yang mau berbagi, kita makan bersama aja gitu. Jadi untuk bekal masing-masing anak dijadikan satu, terus kita makan bersama. Kalau dia preman ya kita tunggu bapaknya. kita panggil bapaknya. Ini gimana ini kutanya kok preman? Oh saya tentara. Ini contoh loh, contoh. Pak Geng ojo nganu Pak Geng, ojo tersinggung Pak Geng. Memang realnya seperti itu kan. Gini Bapak Ibu, dulu saya dengan Pak Sugeng ini sering ketemu di plaza karena beda jauh sekolahnya. Nah, dia sering malak karena itu Bu, bapaknya polisi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jati. Berarti kalau bapaknya tukang nggak mungkin malak ya Pak? Oh iya ya. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Saya sebelumnya juga mungkin akan seperti itu. Kita bisa membelikan bekal untuk Denny di kantin untuk mengganti bekalnya. Oh kamu nggak bawa ya, nggak bawa bekal ya? Ya udah Bu Desi beliin saja, seperti itu mungkin. Atau mungkin langsung juga mintain dari teman-temannya sekelas terus dijadikan satu untuk Denny, mungkin jadi paling besar. Tapi ternyata itu salah. Kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang Denny ingin penuhi. Misalkan ditanya, kita harus tanya dulu sama Denny, Den, kamu kok nggak bawa bekal, kenapa? Ya, mungkin juga puasa. Tapi nek puasa tidak mungkin ngambil bekal dari teman-temannya yang lain, Bapak. Oh, bisa jadi. Bisa jadi. Oh ya, bisa jadi. Iya, iya benar sekali bisa jadi dari rumah puasa. Bisa jadi dari rumah puasa ternyata muka di tengah jalan ya Pak. Nah itu masalah beda lagi ya. Kalau yang pertama jawabannya Denny adalah karena dia memang tidak dibawain bekal dari orang tuanya dan dia merasa lapar serta kemudian dia melakukan hal tersebut, kebutuhan yang berusaha dipenuhi Denny adalah untuk bertahan hidup. Jadi kita bisa saja membelikan yowes, nggak usah ngambilin punya teman, Bu Desi beliin di kantin, itu bisa jadi solusi. Kemudian kalau yang kedua jawaban Denny adalah
dia senang mengganggu teman-temannya. Saya senang saja, Bu, mengganggu teman-teman. Dan dia merasa puas kalau teman-temannya pada marah. Ternyata kebutuhan yang berusaha Denny penuhi adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Pak Sugeng kurang cinta dan kasih sayang. Oh, berlebih-lebih. Itu dulu, sekarang udah enggak. Iya. Kemudian apabila Denny ditanya kenapa Denny kamu melakukan hal tersebut, saya merasa saya hebat. Saya merasa hebat. Teman-teman kalah semua dari saya. Nah, itu Pak Sugeng mungkin dulu. Ternyata kebutuhan yang dia butuhkan saat itu adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan hebatnya. Berarti di dalam kelas kita bisa bisa memberi penguatan lagi kepada Denny. Wah, Denny bisa ya, hebat ya, sudah mengerjakan soal A, B, C. Mungkin Denny perlu penguatan itu, penguasaan itu. Yang keempat adalah, misal Denny ditanya, saya bosen Bu, dari rumah sama telur dan mie goreng, terus nganu bekal dari ibu. Makanya saya ngambil punya teman-teman yang lain. Oh, ternyata kebutuhan yang Denny sedang cukupi adalah kebutuhan tentang kebebasan, tentang pilihan. Nah, kita bisa menerapkan ya udah bekal kita tukar satu sama lain. Biar semua orang berganti-gantian. Begitu. Oh, seperti Mas. Jangan dibuka itu, Bu. Apakah ini yang dirasakan Cliff juga, saya juga tidak tahu. Terus kemudian kalau jawaban Denny adalah hanya iseng saja, berarti kebutuhan yang dia berusaha penuhi adalah kesenangan. Berarti mungkin di dalam kelas kita kurang ada permainan yang menyenangkan. Kita terlalu sepaneng begitu. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan dari satu kasus saja kita bisa melihat beberapa kebutuhan yang berusaha anak penuhi. Nah, ini adalah erat kaitannya dengan budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, keempat pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sesekali menjadi teman untuk murid-murid saya. Tapi seringnya adalah poin 1 dan 2 sebagai penghukum dan merasa bersalah. Dan itu ternyata jauh dari kata baik sebenarnya. Next. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum dan kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di kolom yang kedua dan keempat ini ternyata ini merupakan menghindari hukuman. Menghindari hukuman berarti kalau kita menerapkan dua posisi kontrol tersebut, anak melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman. Dan ini kontrol dari luar. Kemudian yang memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, itu kalau kita menerapkan kepada anak melakukan sesuatu itu karena dia mengharapkan imbalan. Posisi kontrol dari luar juga, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, yang perlu kita pahami lebih dalam adalah posisi kontrol sebagai manajer agar anak melakukan sesuatu itu atas kontrol diri dia masing-masing, bukan paksaan atau bukan karena imbalan dari orang lain.
Dia akan menghargai diri sendiri dan dia melakukan perubahan untuk kesalahannya. Next. Nah, ini ada contoh-contoh pernyataan. Misalkan yang pertama, wah, saya kecewa sekali dengan kamu. Merupakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kemudian kamu tidak benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ketika ayolah demi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu guru tidak dimarahin sama Pak Kepala Sekolah. Gitu. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Kamu harus melakukan ini biar kamu dapat stiker. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah pertanyaan atau pernyataan yang dilakukan oleh guru sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dan ternyata posisi kontrol sebagai penghukum dan merasa bersalah itu menciptakan menciptakan kegagalan dari menciptakan menciptakan rasa gagal pada masing-masing siswa. Begitu, jadi dia merasa gagal kalau udah dihukum, oh iya aku gagal gitu. Nah, dari budaya positif ini yang nantinya menjadi tujuan kita, hal terkecil yang bisa kami lakukan bagaimana, yang akan kita lakukan dulu untuk mengawali budaya positif nantinya, itu adalah kita membentuk keyakinan kelas yang diawali dengan peraturan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau sebelumnya kita sudah membuat kontrak belajar ya sebelum memulai pelajaran ya Bu. Nah, kontrak belajar itu kan isinya peraturan kelas ya. Dilarang makan di dalam kelas, misalkan kesepakatan belajar ya itu ya. Ya, kesepakatan kelas bisa kontrak belajar, bentuknya adalah peraturan. Ya, peraturan. Nah, bedanya apa dengan keyakinan kelas? Dalam pembentukan keyakinan kelas, ini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan dibuat dalam bentuk positif. Mungkin kita kemarin dilarang apa makan di dalam kelas, begitu kan? Itu kan negatif ya. Jangan apa gitu. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu dalam bentuknya yang positif dan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Tidak terlalu banyak atau sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau kontrak belajar itu kan banyak ya. Mungkin 1 lembar begitu. 6 poin, 7 poin, tapi pernyataannya panjang ya Bu. Ya, kemudian disepakati semua warga kelas dan ditinjau ulang kembali dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini perbedaan dari peraturan atau kontrak belajar dengan keyakinan kelas. Kita bisa membuat peraturan kelas dari siswa, banyak sekali peraturan yang nanti akan dibuat siswa, mungkin satu siswa membuat satu peraturan atau lebih. Terus kemudian nanti kita kelompokkan bersama menjadi suatu nilai kebajikan universal. Contoh, selalu kembalikan buku di tempatnya dalam kontrak belajar, peraturannya seperti itu. Kita bulatkan ke nilai kebajikan universal yaitu tanggung jawab.
Jadi siswa dalam ingatannya itu bukan mengembalikan buku dalam raknya, tapi saya harus tanggung jawab. Begitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang bertengkar, itu kan hampir sama. Nah, kita kelompokkan menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tentang menghormati orang lain, komitmen, tanggung jawab bisa, dan tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu tentang keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau antri, itu tentang menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian gunakan masker, itu tentang kesehatan dan keselamatan. Dan contoh yang terakhir adalah dilarang berlari di dalam kelas atau koridor, itu masuk ke keselamatan dan keamanan. Jadi kemarin kita bikin kontrak belajar tersebut, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan di dalamnya keyakinan kelas itu poin-poinnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Anak-anak, hari ini kita akan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat budaya positif di sekolah. Sebelumnya, Bu Desi akan tanya dulu, apa itu budaya positif di sekolah? Adakah yang tahu? Boleh ajukan? Iya. Gimana, Dok? Budaya positif itu kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Kebudayaan baik yang diterapkan di sekolah. Ada lagi? Budaya itu apa? Oh iya, kebiasaan berarti kita akan membuat kebiasaan di sekolah yang baik. Oke. Diawali dengan kita menerapkan keyakinan kelas dulu di kelas ini. Bu Desi ingin kalian nanti, Bu Desi bagikan sticky note. Silakan boleh tulis beberapa peraturan kelas, boleh kamu tulis semuanya, suasana seperti apa yang kamu harapkan di sekolah. Misalkan, oh Bu, saya itu sekolah itu inginnya di lab itu ada musiknya, sedikit, boleh. Bu, saya itu pengennya di dalam kelas itu enggak berisik, boleh. Bu, saya itu inginnya di dalam ruangan itu bersih. Silakan kamu tuliskan semua. Kalau sudah, nanti kita tempelkan semua di papan tulis. Suasana kelas yang seperti apa yang kalian inginkan. Oke? Yuk, mari Bu Desi bagi kertasnya. Satu kertas, satu peraturan ya. Kalau kurang boleh minta ke Bu Desi lagi. Sudah semua ditulis? Kalau sudah, mari kita tempelkan di depan papan tulis. Ya, semuanya boleh minta tolong Mbak Sekar buat. Ya.
Nah, sekarang ini sudah ada beberapa peraturan yang kalian buat. Ada beberapa nilai yang akan kita atau keyakinan yang akan kita terapkan di kelas ini. Bu Desi melihat dari beberapa ini bisa dikelompokkan menjadi keyakinan, tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, dan keamanan. Bisa minta tolong 2 atau 3 anak dikelompokkan. Misalnya ini, dilarang merokok, kira-kira masuknya apa? Kesehatan, oke, masuk ke kesehatan. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru, masuknya ke tanggung jawab, taruh tanggung jawab. Ya, siapa yang mau bantu Bu Desi? Oke, 2 anak, sekarang boleh dikelompokkan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah Bu Desi tuliskan di situ. Hadir tepat waktu, masuk ke tanggung jawab. Iya. Taruh sini nggak apa-apa. Jasnya? Buang sampah? Kesehatan. Oke, terima kasih. Nah, ini ada 4 keyakinan kelas yang akan kita buat. 1 tentang tanggung jawab, iya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru, hadir tepat waktu, melaksanakan piket kelas, selalu mengembalikan headphone di tempatnya, hadir tepat waktu dan tidak ramai, keadaan kelas bersih, kemudian rapikan meja sehabis digunakan. Kemudian yang kedua adalah menghormati orang lain. Di sini ada contohnya, tidak berisik saat pelajaran, tidak ramai berbicara sendiri saat pelajaran, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati satu sama lain, dan budaya antri. Kemudian ada tentang keyakinan kelas selanjutnya adalah kesehatan, dilarang merokok. Kelas bersih dan rapi dari sampah, oke. Kemudian bersih itu indah. Dan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Tentang kesehatan. Dan yang terakhir adalah tentang keamanan. Dilarang makan di kelas, dilarang melakukan kekerasan, dilarang makan dan minum di lab. Oke. Masih adakah yang mau ditambahkan dari keyakinan kelas yang kita buat ini? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Jadi kita akan menjalankan keyakinan kelas ini di kelas bersama Bu Desi ya. Kita semua berkomitmen untuk membangun keyakinan kelas ini dan akan kita jalankan. Oke, terima kasih untuk kelas ini. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Demikian adalah cara membuat keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas. Jadi pertama kita memberikan arahan dulu kepada siswa, kemudian nanti siswa bisa menuliskan apa saja yang membuat dirinya nyaman di kelas untuk mengikuti pelajaran. Terus dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh siswa kita kelompokkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang akan dicapai dari video yang sebelumnya, yaitu tentang tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, kesehatan, dan keamanan. Setiap kelas mungkin berbeda, ada yang
menerapkan nanti ada keselamatan, ada kesabaran, yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal tentunya. Nah, apabila setelah kita membuat keyakinan kelas tapi masih ada masalah yang dihadapi siswa, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk permasalahan tersebut, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Dengan segitiga restitusi ini, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin dan mempunyai disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Yang kedua adalah membantu murid untuk lebih jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Kalau sebelumnya saya sering, kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Itu kita sudah, kita salah melakukan tersebut. Kita harus berusaha dulu memahami situasi murid dulu. Ini adalah segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan dulu sebelumnya. Nah, kemudian next, Bu. Ini adalah langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya atau memberi penguatan dulu kepada siswa bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kita bisa mengungkapkan itu kepada murid yang telah melakukan kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini bersama-sama. Dan kamu berhak merasa begitu. Next. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita bisa berbicara dengan murid, padahal kamu bisa ya melakukan lebih dari itu, tapi kamu tidak melakukan seperti itu, misalkan. Kemudian, kamu pasti punya alasan ya mengapa kamu melakukan itu. Kita tanyakan lagi, validasi tindakan yang salah. Dan bisa juga, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, misalkan. Dan setelah kita menanyakan validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas yang sebelumnya kita telah sepakati bersama. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal bagaimana? Terus kemudian, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan lagi. Kemudian ini ada contoh segitiga restitusi yang telah saya praktikan kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desiana Anggraini. Yang lebih. Ya, masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum, Desi. Waalaikumsalam. Sini masuk, Bapak. Jangan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Senang, bahagia. Lagi bersama hari ini. Tadi Bu Desi juga lihat ada rame-rame di kelas. Kenapa? Kesal Bu saya sama Lina. Masa iya saya dituduh ngambil uangnya dan yang hilang. Ya saya marah-marah sama dia. Masa nuduh orang sembarangan. Bu Desi juga pasti marah sih kalau dituduh ngambil uang, mencuri uang. Apalagi kita tidak melakukan. Terus apa yang kamu lakukan tadi?
Ya saya langsung katain final, jangan suka fitnah orang. Kesel banget saya bentak-bentak dia di depan teman-teman kelas. Oh begitu. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Iya, kan saya juga harus bela diri Bu. Masa iya saya diem aja dituduh sebagai pencuri? Ya wajar lah. Memang penting sekali kita mempertahankan harga diri kita ya. Tapi kamu hanya sekedar membentak-bentak kan dari itu? Iya Bu, padahal saya udah emosi kamu tadi. Nah, coba sekarang kita lihat lagi tindakanmu yang membentak-bentaknya. Di depan kelas, kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakanmu tadi? Karena saya terbawa emosi Bu, jadi saya kurang menghargai teman lain. Berarti kamu meyakini nggak kalau menghargai orang lain itu juga penting? Yakin. Ya, Bu Desi juga sangat setuju bila menghormati orang lain dan menghargai orang lain itu penting. Tapi ada juga kan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dan untuk dijalankan saat kita sedang marah kan? Iya Bu, mau coba. Saya lebih bisa bersabar, menenangkan diri sebentar, kemudian menjawab dan menjelaskannya dengan lebih baik. Baik, oke. Jadi sekarang kamu mau nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Baik kalau gitu, mari kita pikirkan bagaimana mencari solusi untuk masalah ini. Kamu ada ide? Ya Bu, saya akan meminta maaf kepada Lina karena saya tadi telah ngata-ngatain dia. Dan saya akan menjelaskan apa yang sudah terjadi bahwa saya tidak mengambil uang dari dia. Ya baik, itu bisa menjadi jalan untuk pemecahan masalah ini. Gimana perasaan sekarang? Alhamdulillah Bu, saya bisa lebih tenang dan berpikir jernih tanpa ini saya Bu. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Semangat. Nah, demikian contoh penerapan segitiga restitusi saat kita mendampingi anak dalam yang telah membuat kesalahan. Udah selesai. Demikian presentasi dari saya tentang segitiga restitusi. Dilanjutkan ke Bu Upi, moderator. Refleksi sekarang. Baik, terima kasih untuk Bu Desi yang sudah memaparkan dengan sangat baik dan luar biasa. Kasih aplaus untuk Bu Desi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan persilahkan kepada 3 penanya untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan ya. Jadi umpan balik dan pertanyaan, bukan kritik. Kalau kritik itu mencari-cari kesalahan. Tetapi kalau umpan balik itu adalah umpan balik konstruktif, itu memberikan apa yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah Bu Desi paparkan. Kemudian pertanyaan juga bukan sifat pertanyaan yang menguji, tetapi untuk menguatkan pemahaman. Baik, silahkan Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk 3 pemberi umpan balik atau boleh bertanya pada Bapak Ibu semuanya. Baik, yang pertama Pak Sugeng. Ada lagi? Sambil menunggu mungkin. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Oke, kita tanggapi dulu untuk pertanyaan dari atau umpan balik dari Pak Sugeng. Silahkan Pak Sugeng. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian tadi mungkin secara tampilan mungkin secara sistematik hampir sama dari kegiatan-kegiatannya. Ada yang belum menjadi masukan buat saya untuk Bu Desi khususnya itu ketika apakah memang konstruksinya ketika memberikan video percontohan itu dengan konsepsi bahasanya harus seperti itu, karena nyun sewu setahu saya pendidikan itu kan
bukan pengajaran. Jadi, pendidikan itu kan bisa membaca. Tadi ada budaya positif. Jadi budaya itu kan kebiasaan rutinitas yang bertahun-tahun yang menjadi kultur lingkungan. Jadi mau tidak mau menurut saya video-video itu juga harus menyesuaikan bahasa lingkungan juga. Sehingga itu terkesan nggak kaku. Karena ini contoh untuk nyata, bukan untuk tugas. Nyun saya kayak tadi panjenengan bilang bahwa disiplin itu apa Pak Sugeng? Nah, menurut saya disiplin itu karena kebutuhan kita. Sama, video itu juga harus menjadi kebutuhan sekolahan ini. Bukan tugas panjenengan menjadi seorang guru penggerak saja. Kalau hanya menjadi guru penggerak, saya pikir membuat video yang paling bagus dengan alat yang luar biasa, insya Allah Anda akan jadi sukses jadi guru penggerak. Tapi yang jadi masalah kan kita butuh guru penggerak yang ngopeni sekolah ini gitu. Yang kemudian bisa memancing, mematik teman-teman yang lain menjadi guru penggerak lagi. Bukan guru bergerak seperti saya. Ngingatan lho Mas Bu Desi. Jadi nyun sewu video dan bahasa yang dipakai alangkah baiknya mungkin menurut saya nggak tahu kalau penilaian dari pihak tutornya seperti apa, tetapi lebih ke depannya harapan saya kok lebih ke lingkungan. Karena yang kita hadapi kan Bansari, bukan Indonesia Jakarta. Indonesia Bansari, bahasa Indonesia Bansarinya harus disesuaikan. Ya kemudian materinya oke lah tetap sesuai dengan aturan yang ada. Memang itu satu kebutuhan fakta dan memang sudah proses tesisnya benar. Tetapi kebutuhan nyatanya kan kita bertemu anak Bansari yang bahasanya nyun sewu, bahasanya bahasa lingkungan juga. Jadi masalah yang di sana menerima atau tidak, saya pikir walam nggak masalah, tapi harapan kami, saya melihat panjenengan punya potensi, harapan kami sukses atau tidak di mata mereka, tapi kami menginginkan Anda sukses di mata lingkungan. Mungkin itu Mbak Desi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ya, yang kemarin itu kemarin yang saya buat seperti itu Pak Sugeng. Tapi saya juga pelaksanaannya itu masalah itu kan datang begitu saja ya Pak, tanpa rencana begitu ya. Jadi saya itu tidak sempat untuk merekam ini. Saya juga menangani beberapa anak yang bermasalah, entah itu di kelas, entah itu tugasnya kurang, entah pas Pak Sugeng itu kemarin juga 2 anak murid saya juga kurang ya nilainya ya Pak Sugeng. Saya juga telah melaksanakan segitiga restitusi tersebut untuk 2 anak yang kemarin melakukan kesalahan. Terus Bu Teti juga beberapa anak juga nilainya kurang ya Bu Teti. Saya juga telah menerapkan segitiga restitusi tersebut. Tapi saya tidak mendokumentasikannya karena masalah tersebut datang begitu saja. Nah, yang masalahnya dengan Bu Teti itu saya coba membuat video tapi dengan orang yang berbeda. Di yang kedua itu loh Bu, ya, di kasus yang kedua juga ada, itu masalahnya juga saya terinspirasi dengan anak yang bermasalah dengan nilainya Bu Teti, kemudian saya terapkan segitiga restitusinya. Kalau secara real, segitiga restitusi telah saya laksanakan beberapa kali ini untuk mengatasi anak-anak yang kurang nilainya dari mata pelajaran Bu Teti dan Pak Sugeng kemarin. Terus kemudian ada anak-anak juga yang bermasalah di Prakrin, begitu Pak. Tapi belum sempat saya dokumentasi karena masalah tersebut datang begitu saja, begitu Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, semoga minta doanya saya lebih baik dari hari ini dan sebelumnya. Oke, terima kasih ya untuk Pak Sugeng yang sudah memberikan umpan balik sekaligus pertanyaan. Nah, di sini tadi umpan baliknya adalah sudah sistematis dari apa yang disampaikan Bu Desi ya. Nah, kemudian untuk konstruksi video yang bahasanya kok terlihat kaku. Nah, untuk penugasan di aksi nyata ini ya, konten bahasa tidak menjadi sebuah penilaian khusus, perlu Bapak Ibu ketahui. Tetapi yang penting alur dari pola pikir yang sudah benar-benar melekat dari si calon guru penggerak ini.
Ya, jadi mau pakai bahasa Betawi boleh, pakai bahasa Indonesia yang fasih boleh, pakai bahasa Sunda boleh, ya itu. Ya, kemudian kalau memang diperlukan, ya, karena kita di Bansari dan diperlukan dengan bahasa gaya Bansarinan, ya boleh silahkan, ya. Nah, karena ini memang durasi belajarnya juga sangat singkat, dalam waktu 2 minggu menyelesaikan satu modul yang cukup panjang dengan banyak tugas setiap harinya, ini sudah sangat luar biasa ya. Nah kemudian kalau memang mau menyanggah tentang pendidikan guru penggerak, silahkan menyanggahlah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saja, terima kasih. Silahkan untuk yang lain ingin bertanya atau memberikan umpan balik. Oke, Bu Arin, Pak Kepala nanti terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Desi, Bu Upik sudah berbagi dengan kami hari ini sehingga kami tercerahkan bagaimana seharusnya memberikan pelayanan, penanganan kepada siswa yang memang kondisinya sangat heterogen. Terima kasih sekali. Saya tidak akan maksudnya bahasa atau apa enggak sih. Apa yang Bu Desi sampaikan dan contohkan tadi jelas itu sangat positif dan saya mendukung justru akan lebih baik. Ya harapannya gitu teman-teman di sini juga nanti bisa bergerak bersama, pelan-pelan saling support untuk menerapkan tadi tentang tahu bedanya apa hukuman dan konsekuensi, menerapkan coaching ya ketika misalnya anak itu bermasalah sehingga kita sebagai guru di sini itu satu pemahaman dan satu kata gitu istilahnya untuk bagaimana memberikan pelayanan ke anak. Kemudian kalau tadi yang dicontohkan sama Bu Desi itu relate dengan misalnya kalau ibu-ibu di sini, ibu-ibu muda di sini belajar juga tentang parenting ya, kita selalu menemukan benang merah antara bagaimana ilmu di parenting juga kita ilmu di pedagogi kita sebagai guru gitu. Tadi yang Bu Desi lakukan itu sudah bagus yaitu connection before correction. Jadi ketika ada anak itu yang ditangkap, kita sebagai guru itu menangkap, oh ini salah, oh ini enggak tepat gitu. Sebelum kita mengoreksi maka kita harus melakukan koneksi dulu. Nah kalau saya biasanya, kalau misalnya masalah tersebut saya temui langsung di kelas atau apa gitu, biasanya anak saya ajak keluar tapi saya ajak konselingnya ngobrolnya bukan berhadapan, tapi saya ajak duduk berdampingan gitu biar kayak temen. Kemudian koneksi yang biasanya pengalaman ini beberapa kali dan ternyata efektif itu saya tanyakan, saya enggak langsung tanya, maksud kamu kok gitu kenapa enggak, tapi kamu lagi baik-baik saja atau tidak. Jadi kita sentuh misalnya, kamu lagi baik-baik aja apa enggak? Baik Bu, masa sih mata kamu enggak bilang gitu. Jadi dari situ kita mancing istilahnya untuk tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan anak tadi. Bisa jadi anak ini butuh tadi penghargaan, bisa jadi dia sedang dalam tanda kutip membawa masalah dari rumah sehingga kita bisa tabayun dulu sebelum kemudian melakukan coaching bagaimana anak ini seharusnya. Siapa tahu anak-anak kita yang ternyata istilahnya bermasalah apa segala macam itu sebenarnya membutuhkan bantuan dari kita di mana anak tersebut tidak mendapatkan support system yang dia harapkan di rumah sehingga mereka membutuhkan kita sebagai gurunya. Jadi mungkin itu saja Bu Desi, penguatan atau apa sih namanya ini hanya sekedar tanggapan. Sekali lagi terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk Bu Desi dan Bu Upik sebagai pendamping dan mungkin turut membimbing juga, enggak ya pendampingnya. Ya membantu toh Bu Upik toh. Terima kasih juga sudah berbagi di sini. Mari teman-teman kita belajar bersama pelan-pelan berubah. Memang nggak bisa yang langsung gitu, tapi istilahnya kalau kita paham why-nya, kenapa sih kok kita harus paham ini, kenapa harus melakukan ini, karena amanah kita
sayangnya kita sebagai manusia dewasa sudah memilih dengan sadar profesi sebagai guru yang itu mau nggak mau kita harus terus belajar, dan salah satunya ini kita mengikuti perkembangan zaman bahwa oh sekarang anak tuh udah nggak bisa yang langsung dihukum dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, super sekali Bu Arin, terima kasih masukannya. Iya, benar sekali bahwa kita harus connection before correction ya Bu. Iya, jadi kita sebelum menjudge anak itu kenapa, kita harus butuh mengkoneksikan dulu. Dan itu masukan juga buat kami bahwa duduknya jangan berhadapan biar, ya itu sesuai dengan teori kontrol juga kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer sekaligus sebagai teman dan pemantau, begitu nggih Bu. Terus kemudian kita juga harus mengerti dan memahami juga kebutuhan anak yang ia butuhkan saat itu apa. Seperti tadi ada kasih sayang atau kebutuhan hidup atau yang lainnya. Jadi kita harus pahami anak terlebih dahulu. Begitu nggih Bu? Nggih. Terima kasih. Bu Upi ada masukan? Udah, nggih. Yang ketiga Pak Priyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Mbak Desi, mulai CGP bulan apa Mbak? Sama saya itu pertama ya, orientasi ya, Oktober. Sekarang sudah jalan 2 bulan. Pertanyaannya, seneng nggak jadi CGP? Jujur kalau tentang materi saya senang sekali. Ternyata banyak ilmu yang belum saya ketahui dari nol gitu. Oke, ini ada kaitannya dengan yang disampaikan Pak Sugeng. Karena kan CGP itu kan tujuannya itu kan nggak hanya tujuannya itu salah satunya kan jadi pemimpin pembelajaran, nggak cuma di kelas, tetapi kan di sekolah. Tadi nyambung apa yang disampaikan Pak Sugeng, kan bisa menggerakkan di sini. Nah, sekarang dari yang hari ini dilakukan, ini bagian apa? Jenengan diseminasi aksi nyata atau best practice dari modul 1.4. Ini saya mungkin ini di luar bagian ini ya, karena ini kaitannya kan kalau saya kan lingkupnya kan pengen ngajak teman-teman semuanya. Jenengan bagian dari diseminasi aksi nyata atau sudah meremen ke best practice dari modul 1.4. Masih aksi nyata. Oke, aksi nyata. Iya. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan ke teman-teman, aksi nyata itu tadi Bu Upi menyampaikan bahwa di CGP atau pendidikan guru penggerak itu ada alurnya. Semuanya ada alurnya. Mungkin Bu Upi senangnya Bagja. Kalau saya senangnya atap. Nah, nanti nggak tahu Mbak Desi senangnya apa, tapi yang perlu kita ketahui bahwa di guru penggerak ini kita semuanya menggunakan alur merdeka. Lah, merdeka itu apa? Lah, ini bagian dari nanti gerakkan teman-teman itu meskipun tadi Bu Upi sampaikan bahwa 2 minggu waktunya padat dan lain sebagainya, tapi tidak ada salahnya meskipun ini bagian dari aksi nyata, tapi ini saran ya, saran itu best practice-nya juga Masnya menceritakan step by step-nya, mulai dari kan gini, teman-teman itu kan tadi yang disampaikan Mbak Desi kan bagian dari kan merdeka, yang merdeknya itu teman-teman belum tahu. Jenengan baru nyampaikan A yang terakhir tadi, aksi nyata. Merdeknya belum, mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, terus ruang kolaborasi dan lain sebagainya. Karena itu kan bagian dari aksi nyata, itu kan rangkuman dari merdek tadi, kan ada 7.
Yang 6 tadi jenengan teman-teman belum tahu. Siapa tahu dengan kita semuanya 7 alur tadi disampaikan itu yang jadi tujuan dari modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif. Yang saya catat kata-kata kunci adalah 1 budaya positif, 2 terkait dengan kontrol, terus kemudian disiplin, keyakinan kelas, nilai kebajikan universal, segitiga restitusi. Itu kita bisa mengetahuinya. Nanti modul 2, modul 3 terkait dengan nanti yang paling penting lagi nanti kalau saya nggak tahu di CGP apakah nanti ada fasilitasi, ada coaching, ada dan seterusnya. Itu karena itu penting dan saya yakin nanti teman-teman yang lain pun kalau tadi kan jenengan sampaikan ilmunya itu penerapan itu kalau saya pribadi penerapan itu nantilah. Yang penting kita sudah tahu dulu apa yang setelah kita tahu nanti kita akan bisa menerapkannya. Jadi kalau ini saya sebenarnya harapan tadi pertanyaan saya 2 bulan, 3 bulan yang dirasakan apa seneng apa ora itu kan itu jenengan tadi sudah sampaikan. Kemudian yang kedua ini masih bagian dari aksi nyata atau sudah meremen ke best practice, masih aksi nyata berarti butuh loh kami ini best practice-nya jenengan karena yang tadi disampaikan Pak Sugeng mau bahas Kementerian Indonesia Jakarta Kemdikbud mau seperti apa silahkan, tapi kan yang penting kan Indonesia Bansarinya itu mau kemana kan seperti itulah. Itu best practice-nya ditunggu artinya nanti teman-teman supaya nanti kelasnya Mbak Desi itu gimana sih gitu dengan menerapkan alur merdeka misalkan, apakah kelasnya Bupi itu gimana toh dengan menerapkan Bagja, kelasnya Pak Priyo gimana toh dengan atap dan seterusnya. Karena nanti kalau sudah sampai Tirta sampai itu akan mengasihkan sekali sebenarnya seperti itu. Dan mungkin belum semua teman-teman bisa menikmati atau merasakan terkait dengan tadi alur merdeka, atap, Bagja, Tirta, kemudian ada rasa dan seterusnya. Itu sangatlah dimulai dari jenengan. Nah, karena kan tadi salah satunya kan pemimpin pembelajar tidak hanya pemimpin pembelajar untuk kelasnya sendiri, tapi untuk teman-teman yang lainnya. Mungkin itu, saya nggak tahu ini pertanyaan atau tadi pertanyaan sudah langsung dijawab, mungkin harapannya, saya lebih tepatnya harapan. Mungkin itu Mbak Desi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Iya, secara pribadi saya senang sekali memang mengikuti CGP ini. Pada awalnya itu saya itu deg-degan sebenarnya. Ikut ke Lukas 0 itu saya itu kemari itu untuk apa? Sebenarnya saya itu daftar CGP itu juga saya kira hanya seperti PPG, karena PPG itu kan saya 4 bulan mengikuti PPG ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Mungkin di CGP 9 bulan saya akan mendapatkan lebih begitu. Hanya itu yang ada yang terlintas dalam pikiran saya. Kemudian saya ikut Loka 0 itu saya deg-degan sebenarnya. Yang ikut itu senior-senior semua dan saya paling kecil di sana. Saya itu mau apa? Ternyata sampai ke sini setiap Loka saya mengikuti 3 kali Loka. Itu kegiatannya itu dari pagi sampai sore itu, tapi semua peserta itu senang bahagia begitu. Entah di situ ada ice breaking, entah itu ada diskusi atau ada evaluasi, itu kegiatannya menyenangkan dari pagi sampai sore. Makanya saya terinspirasi juga, bagaimana ya di sekolah saya atau di kelas saya itu yang
mungkin jam produktif dari pagi sampai sore, mungkin kemarin anak-anak bosen. Saya ingin juga menerapkan di kelas saya seperti saya belajar CGP di Loka itu dari pagi sampai sore itu menyenangkan begitu Pak. Terus kemudian tentang ini aksi nyata, karena setiap harinya ada materi dan tugas, saya baru tahu itu tentang Bagja. Kemarin di modul 1 baru Bagja. Tentang rasa terus atap itu saya belum tahu Pak. Dan juga tentang best practice, kapan mungkin Bu Upi sebagai fasilitator fasilitator CGP mungkin lebih tahu di atasnya lagi dari pengajar praktik ini Bu Upi. Silakan Bu Upi tambahkan. Kalau best practice itu nggak ada kaitannya sama guru penggerak. Best practice nggak ada. Maksudnya gini, best practice itu kan praktik baik. Jenengan kan sudah, ini aksi nyata itu kan jenengan kan sudah dari M kan. Dari M kan sudah melakukan M, E, R, D, E, K kan sudah. Nah itu step by step-nya itu disampaikan. Kalau ini kan baru gini, ini masukan ya, masukan. Besok kan jenengan kan aksi nyata kan nggak cuma di ini saja. Artinya aksi nyata itu disampaikan dari M-nya supaya orang tadi kan misalkan Pak Sugeng menyampaikan, oh kok videonya seperti ini, prosesnya bagaimana, tiba-tiba mak bedunduk metu kayak ngono video itu. Lah prosesnya itu dari mulai diri sendiri itu, yang mulai dari diri sendiri itu apakah CGP-nya, apakah muridnya, apakah pendampingnya, apakah sekolahnya, itu kan ada prosesnya lah. Ini terkait dengan budaya positif. Terus eksplorasi konsep, yang eksplorasi konsep itu siapa? Apakah muridnya, apakah jenengan sebagai CGP-nya, apakah pendampingnya. Nah ini kalau bisa disampaikan, itu kan bagian dari, karena dari M sampai K itu kan endingnya di A yang terakhir itu. Lah supaya prosesnya tahu lah. Kalau saya yakin kalau jenengan nanti menyampaikan best practice ini alurnya Merdeka itu bisa bagus, saya yakin satu sekolah ini pasti pengen jadi CGP semua. Karena bukan maksudnya, oh kalau CGP nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi apa? Bukan, tapi karena prosesnya, yaitu tadi, karena tadi kan jenengan sudah sampaikan pergeseran paradigma. Lah pergeseran paradigma itu harus diawali dari apa? Point of view. Titik dalam melihat sesuatu itu, yaitu harus ikut digeser. Kan seperti itulah. Syukur-syukur nanti ini aksi nyata, kalau nggak salah kan lokanya sampai 7 mungkin 8 lah. Nah, setiap itu saya yakin pasti akan ada aksi nyatanya. Nah, kalau itu bisa disampaikan ke teman-teman, dan ini mungkin juga agenda rutin, dan teman-teman saya harap ya jangan bosan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan semacam ini, karena di berikutnya itu pasti akan muncul kegiatan-kegiatan yang serupa seperti ini. Jadi harapan biar nanti itu benar-benar Merdeka Belajar, alur Merdeka dan seterusnya itu memang benar-benar bisa diterapkan di sini. Dan tadi kata kuncinya jadi disiplin yang datangnya dari diri sendiri kan gitu. Nah, gitu. Mungkin itu aja. Makasih, Mbak. Iya, saya masih bingung sih sebenarnya nanti. Ya sudah masuk tapi masih diolah di sini nanti. Saya tanya dulu sama Bu Upi bagaimana untuk menerapkan alur merdenya ya, karena sudah saya laksanakan K-nya tapi merdenya belum saya terapkan gitu nggih, Pak. Terima kasih atas masukannya Bu Upi, atau ada masukan? Ya, baik. Terima kasih Pak Priya untuk umpan balik konstruktifnya. Ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, Mbak Desi ini saat ini berdiri di sini menyelesaikan 4 modul. 1 modul utama yang terdiri dari 4 submodul.
Ya. Dan ini menjadi salah satu tugas di modul 1.4. Di setiap submodul itu ada aksi nyata, tetapi tidak wajib untuk diseminasi. Nah, berarti untuk yang 1.4 ini sebenarnya hanya bagian dari 3 modul yang tidak wajib didiseminasikan karena memang aksi nyatanya sudah diunggah di setiap 2 mingguan. Nah, jadi kalau misalnya memang diperlukan untuk semua dari awal mulai 1.1 sampai 4 ini untuk disampaikan di setiap diseminasi, mungkin akan menjadi perbaikan lagi ketika Mbak Desi membuat di modul keduanya ya, untuk yang aksi nyata terakhir di modul 2 dan modul 3. Karena Mbak Desi ini harus menyelesaikan kurang lebih itu ada 10 modul Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian tadi disampaikan tidak ada praktek baik yang tidak diawali dengan aksi nyata. Aksi nyata itu adalah bagian kecil sekali untuk melakukan praktek baik. Karena praktek baik itu tidak bisa hanya dilakukan 1 atau 2 minggu. Itu butuh proses yang panjang dan berulang sehingga dikatakan sebagai suatu yang best. Ya. Jadi ketika Mbak Desi itu sudah memulainya, nah insya Allah nanti sampai ke panen karya yang ke Loka 7, Mbak Desi sudah memang bisa membuat sebuah best practice yang mulai dirintis dari aksi nyata yang dilakukannya di setiap 2 mingguan. Nah, itu saja ya Mbak Desi. Nah, untuk sebelum mengakhiri kegiatan ini ada refleksi Bapak Ibu ya yang akan disampaikan di kolom chat di WhatsApp grup SMK Bansari. Ya, silakan Bapak Ibu bisa klik link Jamboard yang ada di grup SMK Bansari, kemudian silahkan untuk mungkin pakai laptop, kemudian kalau misalnya pakai HP sepertinya harus menginstal aplikasi Jamboard Bapak Ibu. Nggih, mohon diisi Bapak Ibu refleksi kegiatan hari ini yang bisa saja monggo. Ditulis nama, kemudian refleksinya dari kegiatan hari ini. Atau bisa disampaikan aja secara langsung karena apa koneksinya terhambat nggih refleksi. Oh nggih. Refleksi saya untuk kegiatan hari ini adalah saya baru pertama kali berdiri di sini untuk mengisi seminar, untuk mengalahkan diri saya, grogi saya. Terus kemudian saya juga telah berbagi materi tentang budaya positif yang bisa kita awali dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ada yang sudah bisa? Bu Tati bisa? Belum. Atau refleksinya secara langsung aja nggih Bu, karena koneksinya kurang. Monggo adakah yang mau merefleksi kegiatan hari ini? Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya, yaitu ada peristiwa apa yang kita alami hari ini, bagaimana perasaannya, apa yang sudah dapat Bapak Ibu dapatkan, kemudian untuk penerapannya ke depan seperti apa, pakai pola 4P. Silakan Bapak Ibu untuk mewakili supaya menjadi sesuatu yang lebih membangun untuk Mbak Desi dan kita semuanya.
Bunda Nurul mungkin ya. Bagaimana perasaannya, apa saja yang didapatkan dari materi hari ini, terus ke depannya agar lebih baik bagaimana? Bu Nurul. Untuk presentasi Bu Desi hari ini, menurut saya itu sudah sangat baik, sudah bisa bergabung atau berkolaborasi atau dengan para audiens. Untuk kedepannya, perasaan saya hari ini sangat bahagia, grogi, sama Mbak ternyata. Mudah-mudahan nanti dalam melaksanakan kegiatan CGP ke depan bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bu Nurul, saya sangat terharu. Adakah lagi yang di belakang sepertinya belum terjamah ini? Besti saya saja dulu, coba Besti. Bu Aza, refleksinya hari ini bagaimana Bu Aza mengikuti materi saya yang seperti itulah Bu. Terus harapannya bagaimana, apa yang didapatkan dari ini? Terima kasih Mbak Desi. Ini saya melihat Mbak Desi bisa menjadi narasumber pemateri di depan, itu sudah suatu kebanggaan saya sebagai Besti ya Mbak Desi. Kesan yang pertama adalah memang betul yang muda yang berkarya, yang muda yang berprestasi. Ya, ini salah satu dari orang muda di lingkungan SMK Negeri Bansari yang sudah berani bergerak maju dan alhamdulillah bisa sampai pada titik yang sekarang ini. Apa yang sudah disajikan oleh Bu Desi tadi, sebenarnya mungkin Bapak Ibu guru semua sudah melaksanakan, hanya mungkin belum terstruktur seperti itu. Dasar kerja Bapak Ibu guru ya seperti itulah, mendidik dan mengajar dengan memberikan keyakinan, memberikan motivasi, memberikan saran, masukan, betul menunjukkan kepada siswa apa yang harus dikerjakan dan langkah apa yang harus dikerjakan untuk menjalankan tahap-tahapan dalam proses mencapai sukses mereka. Kalau tadi seperti yang disampaikan Pak Sugeng, ada benarnya juga bahwa kalau kita menggunakan bahasa yang baku seperti tadi, mungkin kurang komunikatif di lingkungan kita, namun harus kita maklumi dan kita sadari praktek baik yang disampaikan kepada tadi oleh Mbak Desi itu mungkin akan dibuka, akan diikuti oleh berbagai pihak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau menurut saya itu karena ada kebutuhan dalam tanda petik kebutuhan khusus untuk di-share, diikuti oleh semua kalangan di seluruh wilayah Indonesia, tidak ada salahnya tadi menggunakan bahasa yang seperti itu. Toh pada prakteknya saya yakin Mbak Desi menyampaikan praktek baik seperti itu sehari-harinya bisa kita pastikan kita sendiri juga menggunakan bahasa yang komunikatif di lingkungan kita. Dan itu bisa menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakannya secara runtut seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi. Prestasi-prestasi berikutnya kita nantikan, aksi-aksi baiknya dari Mbak Desi dan seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan di lingkungan SMA Negeri, kita tunggu dan kita laksanakan bersama-sama. Skaneba bisa. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih Bu Aza, super sekali.
Bu Upi, sepertinya kita harus mengakhiri karena waktunya sudah pukul 9. Oke, baik Bapak Ibu, demikian diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Desiana Anggraini. Untuk menutup kegiatan hari ini, saya sampaikan rangkuman dari apa yang sudah dipaparkan. Seorang guru hanya dapat menuntun laku murid-muridnya untuk membentuk nilai-nilai kebaikan. Yang perlu dilakukan, ya, menurut teori kontrol Stephen Covey, yaitu adalah kita perlu merubah pola pikir kita sebelum merubah orang lain, di mana dengan paradigma tersebut kita akan bisa mewujudkan dan membangun budaya positif di sekolah dengan melakukan tindakan menghindari hukuman, memberikan imbalan, dan membentuk kesadaran diri sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan diseminasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan dan pendidikan Indonesia. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.